Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari tempatnya dan dari manapun dengan tujuan talabul ilmi,
dengan tujuan menuntut ilmu, dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu, maka kata Rasulullah, fahuwa fi sabilillah, maka dia selama di luar itu dia mendapatkan pahala fi sabilillah hatta yarji', sampai dia ke rumahnya kembali. Semoga kita hadir ke masjid ini mendapatkan pahala sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, adalah bertakwa salah satu rukun khutbah yang harus disampaikan seorang khatib kepada jamaah sekalian. Maka dalam kesempatan ini, mari kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, terutama pada hari ini di masjid yang mulia ini. Kita datang ke masjid ini melaksanakan perintah Allah yang termaktub di dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hai orang-orang yang beriman, kalau waktu sholat Jumat telah datang, telah diserukan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kalian datang ke masjid. Sepenting apapun urusan kalian di luar sana, seuntung apapun dagangan kalian di luar sana, dan sehebat apapun penghasilanmu di luar sana, ini lebih penting, kata Allah, kira-kira begitu. Fas'au ila zikrillahi wa zarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini lebih baik kalau kamu mengetahuinya. Dan juga kita datang ke masjid ini di samping untuk melaksanakan perintah Allah, melakukan sholat Jumat, tentunya untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam tiap-tiap Jumat pastilah seorang khatib mengajak jamaahnya untuk menambah iman dan takwa itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, tentunya di antara kita banyak yang sudah sepuh umurnya. Ada mungkin yang 70 tahun, 60 tahun, mungkin ada yang di atas itu. Kalau dihitung, sudah berapa kali kita melaksanakan sholat Jumat? Dan apa yang kita dapat dengan sholat Jumat itu? Apakah sholat Jumat yang kita laksanakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja? Apakah juga hanya sekedar seremonial belaka? Padahal di dalam sholat, di dalam khotib Jumat, sering kita mendengar ada satu ayat yang dibacakan khotib di akhir Jumat. Mari kita dengar ayat itu, semua mungkin kita hafal. Di dalam surah An-Nahl ayat 90, kata Allah begini, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Setiap Jumat itu dibaca. Pertanyaannya, itu tiap Jumat dibaca, apakah kita udah ngerti itu bahasa? Tiap Jumat kita dengar, pasti kita dengar khotib mengucapkan kalimat itu. Tentunya, kenapa setiap Jumat dan di mana Jumat pun khotib mengucapkan ayat itu, pasti ada sesuatu yang penting yang harus disampaikan di dalam ayat itu. Nah, dalam kesempatan Jumat ini, saya ingin berbagi ilmu kepada kita jamaah sekalian. Saking pentingnya ayat itu dibaca setiap khutbah. Mari kita kupas ayat ini, minimal artinya dan sedikit mungkin tafsirnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Kalian siapa? Ya, salah satunya di antara sholat Jumat ini yang hadir, dan seluruh kaum muslimin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, innallaha ya'murukum bil adli, untuk selalu berlaku adil. Adil di sini maknanya luas. Adil kepada Allah, adil kepada diri sendiri, adil kepada masyarakat, adil kepada keluarga, dan adil kepada semua. Bil adli, bukan adil secara khususan,
tapi adil kepada Allah. Hak-hak Allah harus ditunaikan. Kalau waktunya sholat, kudu sholat. Kalau diperintah Allah puasa, kudu puasa. Bahasanya begitu. Hak-hak Allah, perintah-perintah Allah, itulah bentuk adil kepada Allah. Adil kepada sesama manusia, tidak boleh mengambil haknya. Adil kepada keluarga, memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada istri dan anak-anak kita, dan seterusnya. Itulah bil adli. Adil dalam spesifik, adil dalam secara khusus dan umum. Innallaha ya'murukum bil adli. Kemudian dilanjutkan ayat itu adalah wal ihsan. Bil adli wal ihsan. Di samping kita diperintahkan Allah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Kalau adil adalah merupakan kewajiban, tapi kalau ihsan adalah merupakan anjuran. Kalau kewajiban, kalau kita tidak tunaikan, kita berdosa. Kalau ihsan adalah sebuah anjuran yang apabila kita lakukan, kita bertambah bonus pahala kita. Kalau tidak mau buat ihsan, kita rugi, tapi tidak berdosa. Nah, sedikit kita kupas apa itu ihsan. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf adalah sesuatu perbuatan dosa. Amal ma'ruf adalah sesuatu perlakuan yang berbuat baik, menyuruh orang berbuat baik. Mungkar adalah perbuatan dosa yang apabila kita lakukan merugikan orang lain. Makanya ada kata fahsya, ada kata mungkar. Fahsya adalah dosa yang kita lakukan merugikan kita diri sendiri. Kalau mungkar adalah dosa yang kita lakukan merugikan orang lain. Contoh, bunuh diri itu fahsya, berzinah itu fahsya. Tapi kalau membunuh orang namanya mungkar, dan seterusnya. Fahsya wal mungkar. Maka salah satu ihsan di sini adalah salah satu kebajikan yang apabila kita lakukan itu berbuat baik kepada orang lain yang mendapat bonus pahala. Hasanah, beda hasanah, beda khair. Hasanah juga baik, khair juga baik. Tapi kalau khair, sesuatu kebaikan yang belum tentu mendapatkan pahala. Tapi kalau hasanah, sesuatu kebaikan yang pastinya akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyuruh kita untuk berlaku ihsan. Kemudian wa ita idzil qurba, dan Allah juga memerintahkan kalian untuk berlaku baik, untuk memberikan kewajiban kita kepada kerabat. Qurba, kerabat itu siapa? Keluarga kita. Dosa besar jika kita mempunyai kerabat tapi kita tidak pernah memberikan apa-apa kepada kerabat kita. Anehnya ada orang bersedekah, sedekah bagus, berinfak bagus, tapi kita dianjurkan urutan-urutan sedekah itu didahulukan adalah kerabat. Maka dikatakan memberi makan kepada istri dan anak namanya nafkah, asal kata nafaqah dan juga infak. Maka Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, kemudian memberikan hak-hak kerabat kita, anak, istri, orang tua, mertua, abang, adik, dan lain sebagainya. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wayanha. Di samping itu ayat ini juga Allah melarang kita, asal katanya naha. Wayanha anil munkar, dan Allah melarang kalian untuk berlaku mungkar. Artinya melarang kalian berbuat keji, berbuat kejahatan yang suatu dosa yang dilarang Allah dan merugikan orang lain. Itulah mungkar. Kemudian kemungkaran dan permusuhan, wa yanha 'anil munkar wal baghi, itulah tadi permusuhan. Bagho, bermusuh-musuhan, beriri-irian, dengki, hasad dan lain sebagainya, itu bagian dari larangan-larangan Allah. Ya'izukum la'allakum tazakkarun, dan dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nama asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah,
Itulah sepenggal ayat yang sering kita dengar setiap sholat Jumat, yang mungkin kita abaikan. Kita dengar setiap hari, setiap Jumat yang dibaca khotib, tapi kadang kita abaikan dan mungkin kita tidak tahu artinya, kita tidak tahu maknanya. Maka dalam kesempatan Jumat yang baik ini, saya sebagai khotib sedikit banyak menjabarkan arti daripada surah An-Nahl ayat 90 ini yang dibacakan khotib di penghujung atau di penutup sholat khutbah kedua setiap hari Jumatnya. Ini saja dulu khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat jamaah sekalian, dan semoga surah An-Nahl ayat 90 yang kita dengar setiap Jumat ini sering-sering kita dengar, sering-sering kita artikan, kita buka di dalam Al-Quran. Kalau masing-masing punya HP, translate-nya ada dan aplikasi Qurannya ada, kita baca artinya. Supaya apa? Tentunya ini adalah suatu perintah dan larangan-larangan Allah yang harus kita lakukan, sehingga setiap Jumat disampaikan khotib setiap Jumatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala li sayyidina Muhammadin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jika kalian tidak mampu menjadi orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa itu luar biasa dan akan mendapatkan surganya Allah, karena di surga itu ada 8 pintu disediakan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Seminimal-minimalnya, kalau kalian tidak bisa bertakwa, seminimal-minimalnya kalian jangan mati kecuali menjadi orang yang penuh pasrah kepada Allah, yaitu beragama Islam. Wa qala aidan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadiyal hajat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.